Cucian beras ini memang banyak sekali manfaatnya terhadap pertumbuhan jamur tiram, karena air cucian beras ini banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi atau vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh jamur tiram itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat air cucian beras terhadap pertumbuhan jamur tiram. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Air cucian beras ini memang banyak sekali manfaatnya terhadap pertumbuhan jamur tiram, karena air cucian beras ini banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi atau vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh jamur tiram itu sendiri. Salah satu contoh, misalkan di dalam kandungan air cucian beras ini, yang pertama itu mengandung N dan juga P, fosfat dan juga kalium, kalsium, fosfat dan juga vitamin B. Jadi banyak sekali manfaatnya air cucian beras ini sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 6 manfaat air cucian beras terhadap pertumbuhan jamur tiram. Poin yang pertama adalah 1. Menghasilkan ZPT. Jadi air cucian beras ini dia mengandung zat perangsang tumbuh. Sudah tahu belum apa ZPT itu? ZPT itu adalah zat perangsang tumbuh. Jadi yang mendorong tumbuhnya jamur tiram, yang mendorong perkembangan jamur tiram, salah satunya adalah didorong dengan adanya ZPT ini sendiri. Jadi ZPT ini memang sangat penting untuk Anda terapkan di dalam dunia jamur tiram, terutama untuk memacu pertumbuhan jamur tiram. ZPT yang terkandung di dalam air cucian beras ini yaitu ada ZPT yang namanya auksin dan gibrelin GA3. Sudah tahu auksin itu apa fungsinya atau gibrelin apa fungsinya? Lihat di video ini. Ini sudah saya upload videonya. Lihat lebih lengkapnya, tonton di video ini. Kemudian yang kedua, dapat menghambat organisme lain. Oh mas, ini kok air cucian beras dapat menghambat organisme lain, mas? Apa hubungannya, mas? Ternyata air cucian beras itu mengandung bakteri Pseudomonas. Sudah tahu apa bakteri Pseudomonas? Jadi ini keterangannya, bakteri Pseudomonas. Jadi bakteri Pseudomonas ini adalah bakteri yang dapat menghambat organisme lain yang merugikan, yang dapat merugikan atau yang mengkontaminasi backlog yang Anda budidayakan atau yang Anda buat. Jadi ini memang sangat baik digunakan sebelum dilakukan pemadatan. Jadi pada proses pemikseran, jadi air cucian beras itu dicampur pada media tersebut. Jadi ini memang sangat baik. Ingat, air cucian beras ini ternyata bukan cuman memiliki kandungan vitamin aja, ternyata ini memiliki kandungan organisme yang dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi loh. Ini sangat baik sekali. Dan memang ini saya sudah diterapkan di budidaya saya sendiri. Memang ketika saya menggunakan air cucian beras itu, saya nutrisinya memang dikurangi. Karena apa? Karena saya sudah paham tentang kandungan nutrisi yang ada di air cucian beras itu sendiri. Ternyata itu sangat bagus sekali terhadap pertumbuhannya jamur tiram. Kalau memang Anda itu melakukan uji coba, lakukan uji coba. Yang pertama itu tanpa di pemberian air cucian beras. Yang kedua itu yang dilakukan dengan air cucian beras. Bandingkan mana yang lebih bagus pertumbuhan jamur tiram. Cara perbandingannya seperti apa, mas? Cara kita menelitinya yaitu yang pertama lihat ketebalannya, terus yang kedua lihat pertumbuhannya, kecepatannya pertumbuhannya itu insya Allah sangat berbeda sekali. Oke, saya akan lanjutkan untuk poin yang ketiga. Itu dapat meningkatkan produksi. Loh, kok dapat meningkatkan produksi? Iya, karena memang di dalam kandungan di dalam kandungan air cucian beras ini terdapat beberapa nutrisi yang memang dibutuhkan pada saat proses pembuahan, ada pada saat proses pertumbuhan. Dan pada saat proses pertumbuhan, nutrisi yang dibutuhkan oleh pinhead atau miselium itu
salah satunya itu ada di kandungan air cucian beras, sehingga air cucian beras itu sangat baik sekali untuk Anda terapkan. Ingat, air cucian beras ini sangat murah sekali loh, harganya ini. Tapi kebanyakan para teman-teman itu tidak tahu manfaatnya apa ini air cucian beras, cuman ikut-ikutan aja. Jadi teman-teman ikut air cucian beras, saya ikutin aja lah air cucian beras. Oh, ini hujan deras, ini kebetulan saya ini masih ada di Kumbung, tapi ini hujan deras sekali, bos. Jadi itulah ya, yang ketiga itu adalah dapat meningkatkan produksi. Memang ini sangat baik sekali untuk Anda gunakan. Jadi Anda itu jangan takut kalau menggunakan air cucian beras, apakah ini sangat kontam sekali. Air cucian beras itu manfaatnya itu sangat banyak sekali terhadap pertumbuhan jamur tiram. Jadi itu bahkan di kandungan air cucian beras itu ada yang namanya kandungan vitamin B1. Itu sangat baik sekali untuk proses baik jalannya miselium maupun pertumbuhan jamur tiram. Itu memang sangat bagus sekali. Untuk poin yang nomor 4 adalah sebagai sumber energi. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya sumber energi itu memang sangat penting sekali bagi jalannya miselium maupun pada pertumbuhan jamur tiram. Sebab sumber energi ini adalah salah satu untuk mendorong pertumbuhan suatu jamur tiram itu sendiri. Sebab energi ini memang sangat penting untuk pertumbuhan jamur tiram. Lah, di air cucian beras ini terkandung salah satunya adalah terkandung karbohidrat. Bahwasanya apa sih karbohidrat itu fungsinya pada jamur tiram itu? Fungsi dari karbohidrat kalau kita pada miselium itu dapat mempercepat jalannya miselium, sebab itu adalah sumber energi agar miselium itu cepat perambatannya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber energi pada proses pertumbuhan jamur tiram. Jadi proses pertumbuhan jamur tiram ini apabila tanpa adanya energi, biasanya sih tumbuh jamur tiramnya itu tidak normal. Biasanya tuh kecil-kecil atau mengeriting, salah satunya itu. Bahwasanya energi ini memang sangat penting sekali pada proses pertumbuhan jamur tiram. Ini memang sangat bagus sekali untuk diterapkan pada proses pembuatan media backlog, itu dicampurkan air cucian beras. Sebab air cucian beras ini salah satunya mengandung karbohidrat. Jadi itu memang sangat perlu ini memang sangat baik sih untuk Anda terapkan di dalam dunia jamur tiram. Ini menurut saya tuh nutrisi yang sangat murah sekali sih. Kenapa biasanya ini air cucian beras ini dibuang, tetapi ini banyak manfaatnya ketika kita itu diaplikasikan pada pembuatan media backlog itu sendiri. Jadi untuk kebelakangnya, apabila Anda itu melakukan pencampuran atau pemikseran, alangkah baiknya dicampurkan air cucian beras. Terus poin yang keenam adalah dapat merangsang pertumbuhan jamur tiram. Ya, memang air cucian beras ini memang dijelaskan pada poin yang pertama itu adalah mengandung ZPT, yaitu apa? ZPT-nya itu adalah GA3 atau gibberellin acid dan auksin. Jadi memang sangat bagus sekali ini untuk diterapkan pada proses penyemprotan. Jadi ini biasanya interval penyemprotannya itu dilakukan 1 minggu sekali. Interval penyemprotannya kalau mau menggunakan air cucian beras ini. Apakah itu tidak ada dampaknya, Mas? Menurut pengalamannya saya sendiri itu tidak ada dampaknya, soalnya itu adalah bahan organik. Jadi itu tanpa bukan bahan kimia. Jadi itu memang sangat bagus sekali. Jadi itu terserah para sahabat-sahabat jamur, Anda tuh mau dilakukan pada proses pemikseran atau dilakukan pada proses penyemprotan pada media. Ingat, dilakukan proses penyemprotan ini sesudah jamur tiram Anda itu tumbuh. Agar apa? Agar fungsi dari kandungan air cucian beras itu sangat tidak tersia-sia. Jadi itu memang fungsinya tuh biar fungsi itu sangat maksimal lah di dalam proses pertumbuhan jamur tiram itu. Jadi itulah poin-poin yang 6 manfaat air cucian beras ini terhadap proses pertumbuhan jamur tiram. Jadi ini memang sangat sayang sekali sih kalau Anda itu membuang air cucian beras, padahal itu adalah salah satunya adalah sumber karbohidrat. Sedangkan sumber karbohidrat itu memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur, dan semoga video ini bisa merubah cara budidaya sahabat-sahabat jamur ini, khususnya bagi para pemula. Ini saya kasih ilmunya ini gimana caranya agar Anda itu bisa diminimalisir sih
pengeluaran modal atau pengeluaran budget Anda itu. Tetapi itu fungsinya itu sama, kandungan nutrisinya itu sama dengan Anda itu mengeluarkan budget yang lumayan banyak. Jadi ini memang sangat bagus sekali. Apakah masih ada, Mas? Masih banyak. Masih banyak di luar sana yang banyak penggantinya dari Bekatul itu sendiri, banyak. Nanti sudah videonya, insya Allah saya akan upload atau saya akan buatkan videonya. Makanya sebelum Anda belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.